Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya, sehingga kita bisa belajar bareng lagi mengenai tipografi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang tipografi itu apa sih? Sampai pada contoh-contoh e-poster yang dikasih lihat waktu pertemuan perdana kemarin ya. Kemudian yang kedua tentang evolusi huruf. Nah, kemudian ini yang ketiga adalah tentang analisis bentuk huruf. Nah, mungkin ada yang punya pemikiran ya, Bu, kok ini analisis ya? Gitu. Betul, jadi analisis bentuk huruf dalam tipografi adalah proses mempelajari dan mengevaluasi elemen visual mulai dari huruf seperti bentuk, ukuran, proporsi, lalu ada ketebalan, ada jarak antar huruf atau kerning, dan gaya. Nah, tujuannya kenapa huruf itu butuh dianalisis karena supaya kita itu bisa paham gimana desain huruf bisa mempengaruhi keterbacaan, kemudian ada estetika dan penyampaian pesan dalam sebuah desain komunikasi visual. Nah, pastinya analisis ini mencakup peninjauan terhadap karakteristik individual huruf, seperti serif, kemudian sans serif, bentuk X-height, kemudian Eskander, Deskander, dan lain sebagainya. Serta tentang bagaimana huruf-huruf tersebut bisa berinteraksi satu sama lain dalam sebuah teks atau layout gitu. Nah, melalui analisis ini, desainer komunikasi visual bisa loh nentuin jenis huruf yang paling efektif dan sesuai dengan tujuan komunikasi, konteks, dan audiens yang dituju itu kayak apa gitu. Nah, ngomongin soal analisis bentuk huruf, ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau menganalisis bentuk huruf itu huruf itu sama kayak kita. Jadi mereka itu memiliki berbagai organ yang berbeda-beda, otomatis fungsinya pun juga berbeda gitu ya. Nah, setiap bentuk huruf dalam sebuah alfabet punya keunikan fisik yang bisa menyebabkan mata kita itu dapat bedain antara huruf M kecil dengan P kecil atau C besar dengan Q besar. Nah, keunikan ini disebabkan oleh cara mata kita melihat korelasi ya, hubungan antara komponen visual yang satu dengan yang lainnya. Nah, sekelompok pakar psikolog dari Jerman dan Austria pada tahun 1900 Masehi memformulasikan sebuah teori yang dikenal dengan teori Gestalt. Nah, pada teori ini berbasis pada pattern seeking ya. Jadi dalam perilaku manusia artinya setiap bagian dari gambar dapat dianalisis dan dievaluasi sebagai komponen yang beda gitu. Nah, salah satu hukum persepsi dari teori ini ngebuktiin bahwa untuk mengenal atau baca sebuah gambar diperlukan adanya kontras antara ruang positif yang disebut dengan figur dan ruang negatif yang disebut dengan ground, seperti pada gambar yang diterakan dalam slide presentasi ini. Ini figur, kemudian ini ground. Nah, kalau dalam tipografi itu ya, ruang positif atau figur ini, mana nih kursornya? Nah, figur ini menunjukkan pada area yang dihuni oleh elemen visual seperti huruf, angka, dan tanda baca. Nah, ruang positif adalah bagian dari desain yang nantinya akan secara aktif itu dia bakal mempersuasi karena bentuk dan isi dari karakter tipografi itu sendiri. Mempersuasi siapa? Mempersuasi yang melihatnya gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah area yang punya substansi visual dan membentuk bagian utama dari desain atau komposisi tipografi. Seperti itu. Terus kemudian dari ruang positif itu berinteraksi dengan ruang negatif atau groundnya ya. Jadi dari ruang positif ini berinteraksi dengan groundnya.
yang adalah area kosong di sekitar dan di dalam huruf-huruf itu. Nah, dan keduanya harus seimbang, harus balance agar bisa menciptakan keterbacaan legible ya, dan harmonisasi secara visual antara figur dan ground ini. Begitu. Terus kemudian ruang positif penting karena menentukan bentuk dan tampilan keseluruhan dari teks serta gimana teks itu berkomunikasi secara visual dengan pembacanya. Demikian untuk figur dan ground. Selanjutnya kita membahas tentang anatomi huruf ya. Anda bisa perhatikan terlebih dahulu anatomi huruf itu seperti apa. Nah, kayak badan kita kan ya, ada organ-organnya. Nah, ini adalah organ-organ dari huruf. Silakan dilihat, ada H besar, D, kemudian X, kemudian P. DXP dengan huruf kecil-kecil seperti itu. Dalam anatomi huruf nih ya, langkah awal buat mempelajari tipografi itu kita mesti ngenali atau paham dulu tentang anatomi huruf. Nah, nih ya. Terus kemudian seperti halnya tubuh manusia, huruf punya berbagai organ yang beda gitu. Gabungan seluruh komponen dari satu huruf merupakan apa ya? Semacam kayak komponen ini, gabungannya ini semacam identifikasi visual yang bisa dibedain antara huruf satu dengan yang lainnya. Nah, ini apabila kita telah paham anatomi huruf secara baik, dengan mudah nanti kita bisa kenal sifat dan karakternya. Tentunya dari setiap jenis huruf yang ada ya. Nah, berikut ini nih, Anda bisa melihat ada terminologi nih. Terminologi yang umum yang biasanya digunakan dalam penamaan setiap komponen visual yang terstruktur dalam fisik huruf. Terminologinya ada ini Askender, kemudian ada capline, kemudian ada midline, kemudian ada X-height, kemudian ada baseline, kemudian ada descender. Nah, satu-satu nanti kita akan bahas ya. Kita coba dulu dengan ini. Dengan baseline ya. Baseline ini garis maya lurus horizontal, ini ya horizontal. Garis maya lurus horizontal yang menjadi batas dari bagian terbawah dari setiap huruf besar. Makanya ditariknya dari sini, dari setiap huruf besar. Seperti itu tuh baseline. Kemudian ada capline. Nih, ini yang atasnya. Nih. Sebuah garis maya, ini garisnya ini adalah garis maya. Sebuah garis maya lurus horizontal yang menjadi batas dari bagian teratas dari setiap huruf besar. Nah, ini capline. Terus kemudian ada midline. Midline itu ini ya. Midline ini juga garis maya. Garis maya lurus horizontal yang menjadi batas bagian teratas dari setiap badan huruf kecil. Jadi dari badan ketinggian huruf kecil ini ya, ini dinamakan midline. Midline. Terus kemudian ada X-height. X-height itu nih, jarak ketinggian dari baseline sampai ke midline. Kemudian X-height ini merupakan tinggi dari badan huruf kecil. Cara yang termudah mengukur ketinggian badan huruf kecil adalah dengan menggunakan X-nya. Tuh ya. Makanya ini tuh. Nih, makanya dia dikatakan sebagai jarak ketinggian dari baseline sampai ke midline. Kemudian ada ini ya urutannya ya tadi ya, ada askender. Askender ini bagian dari huruf kecil yang posisinya tepat berada di antara midline dan ini capline. Kemudian yang terakhir ada bagian huruf kecil yang posisinya tepat berada di bawah baseline. Ini namanya descender. Nah, ini adalah anatomi huruf gitu ya. Jadi ini kalau secara terminologi anatomi huruf itu terbagi menjadi ascender, capline, mainline, X-height, kemudian ada baseline, kemudian ada descender. Oke, ke slide berikutnya.
mungkin nanti beberapa dari Anda ingin membaca beberapa buku literatur, Anda bisa baca buku tipografinya Mas Danton Siombing atau buku tipografinya Mas Suryanto Rustan. Atau mungkin ada beberapa buku tipografi e-book yang bisa Anda download. Nah, sehingga Anda akan bisa mempelajari lebih detail lagi mengenai anatomi huruf. Nah, seperti yang terpapar di sini ya, setiap individu huruf gitu ya, angka dan tanda baca dalam tipografi itu dinamakan sebagai karakter. Nah, ini itu karakter gitu ya. Tuh. Seluruh karakter secara optis ya, secara optis rata dengan baseline. Nah, ini secara optis dia rata dengan baseline. Masih ingat ya, baseline tadi ya, yang di slide berikutnya. Tinggi dari badan huruf kecil secara optis rata dengan X-height. Kemudian setiap karakter, apakah huruf besar ataukah kecil, dia punya batang gitu ya. Dia punya batang stem. Ini batangnya ini batangnya. Seperti itu. Kemudian yang pada bagian ujung-ujungnya dapat ditemukan beberapa garis akhir sebagai penutup yang disebut sebagai terminal. Nah, ini penutupnya. Kursornya kok lari-lari mulu ya. Nah, ini. Nih. Ini terminalnya gitu ya. Ujung-ujungnya dapat ditemukan beberapa garis akhir pada penutupnya gitu. Itu namanya terminal. Seperti itu. Nah, terus kemudian seperti yang Anda lihat pada gambar samping kanan ini, setiap huruf terdiri dari kombinasi berbagai guratan garis stroke, gitu ya. Guratan garis itu dinamakan stroke nih. Guratan garisnya. Kalau ini tadi kan terminal-terminal ya. Ini terminal, ini kan sans serif, ini serif, maaf. Kemudian yang ini adalah sans serif. Serif itu yang ada siripnya. Kalau sans serif itu yang tanpa sirip ya. Tanpa kait gitu ya. Terus kemudian nih, pada dasarnya setiap huruf terdiri dari kombinasi berbagai guratan garis, tadi ya stroke ya, yang terbagi menjadi dua. Ada basic stroke, kemudian ada secondary stroke gitu ya. Ada basic stroke, kemudian ada secondary stroke gitu. Basic stroke itu yang seperti apa toh? Yang ini loh, tadi guratan garisnya seperti ini. Itu basic, jadi satu ya basic aja. Kemudian ini ada secondary stroke, ini ada dua. Kemudian ketika digabung dengan guratan garis seperti ini, kemudian guratan garis basic stroke seperti ini, dan guratan garis secondary stroke seperti ini, maka menjadi huruf F gitu ya. Nah, untuk guratan-guratan garis ini, kalau ditinjau dari sudut geometris itu yang bisa diukur secara matematis ya. Nah, itu ada dasar yang mendominasi huruf dalam alfabet. Dia menjadi 4 kelompok besar. 4 kelompok besarnya itu apa saja? Yang pertama adalah tegak, kemudian datar, tegak datar ya, tegak datar. Terus kemudian ada tegak miring, tegak miring. Terus kemudian ada tegak lengkung, kemudian ada garis lengkung. Saya ulang ya. Nih, secara garis besar terdapat 4 kelompok sudut ya, guratan garis atau stroke. Itu menurut sudut geometris yang bisa dihitung secara matematis. Yang pertama adalah kelompok garisnya tegak, kemudian datar. Tadi ya, yang basic stroke sama secondary stroke. Kemudian tipe kelompok yang kedua adalah kelompok yang tegak, kemudian miring. Ini ya. Nah, ini jadi N. Kalau tadi yang tegak dan datar itu jadi F, kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga pada kelompok garis tegak lengkung. Ini tegak, tegaknya dulu. Tegak, kemudian lengkung, seperti itu. Kemudian ada garis lengkung, itu ya. Huruf-hurufnya menjadi seperti ini. Gitu. Kira-kira bisa dipahamikah ya? Cukup jelas ya tentang stroke ini ya, tentang guratan garis. Oke, saya mencoba ke slide berikutnya. Nah,
Menurut hukum persepsi dalam teori Gestalt, huruf tuh punya dua ruang dasar, yaitu figur tadi ya, dan ground tadi ya. Ingat ya, yang huruf yang pertama muncul R tadi ya. Bila kita menelaah keberadaan ruang negatif dari seluruh huruf, maka secara garis besar kita bisa bagi menjadi 3 kelompok. Kalau garis besar ya, menurut teori Gestalt ya. Nah, ruang negatif bersudut lengkung. Ruang negatif bersudut lengkung. Kemudian ada ruang negatif bersudut persegi 4. Ruang negatif bersudut persegi 4. Itu ya. Seperti A, K, M, N, W, X, Y, dan Z. Gitu ya. Kemudian ada lagi ruang negatif bersudut persegi 3. Nah, ini saya kebalik nih. Karena melihat dari sini terus ke sini urutannya secara hierarkikal ya, seperti teori Gestalt kalau kita baca itu dari kiri ke kanan sehingga menjadi kedestrak ya, karena biasa baca dari kiri ke kanan gitu. Padahal ini coba saya ulang lagi ya. Padahal saya keliru ini tadi barusan. Ruang negatif bersudut lengkung. Kemudian yang ini adalah ruang negatif bersudut persegi 3. Nah, ini ruang negatif bersudut persegi 3. Kemudian yang ketiga adalah ruang negatif bersudut persegi 4. Ini yang bersudut lengkung, ruang negatifnya. Ini yang bersudut segitiga. Kemudian yang ini bersudut persegi 4. Nah, nanti Anda akan bisa lebih detail lagi dengan membaca beberapa referensi mengenai teori Gestalt. Nah, oke ya. Bisa dipahami ya. Sekiranya saya bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, seperti yang Anda lihat di sini, ya, ada huruf N, kemudian C, kemudian N lagi, kemudian V. Keduanya ini beda typeface-nya ya. Dia kelompok huruf yang sans serif, ini tanpa adanya kait, tanpa adanya sirip. Kemudian yang ini dengan memiliki sirip atau kita sebut biasanya kelompok huruf atau typeface serif gitu. Nah, sebenarnya perhitungan tinggi fisik huruf nih, perhitungan tinggi fisik huruf ya, punya asas optikal matematis. Jadi artinya beberapa huruf dalam alfabet itu punya tinggi yang beda-beda. Tapi secara optis kita ngelihatnya keseluruhan huruf tuh punya ketinggian yang sama gitu. Nah, demikian juga dengan huruf yang memiliki bentuk lengkung dan segitiga lancip. Pada bagian teratas atau terbawah dari badan huruf akan punya bidang lebih, rasanya seperti itu dibandingkan dengan huruf yang memiliki bentuk datar gitu. Nah, Anda bisa melihat ya di sini, makanya saya mencontohkan typeface yang berbeda, ada lengkung dan lain sebagainya ya. Bila huruf dicetak secara berdampingan, akan tercapai kesamaan tinggi secara optis gitu. Nah, kira-kira itu untuk anatomi huruf. Nanti bagi yang sudah menyimak materi ini dan masih bingung bisa kita diskusikan bersama. Demikian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Setelah ini insya Allah kita akan belajar tentang sistem pengukuran dalam tipografi. Terima kasih.